Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Arif Nur Hidayat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemupukan berimbang pada tanaman jagung. Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk kawan-kawan dimanapun berada untuk selalu menerapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai penerapan pemupukan berimbang pada tanaman jagung. Pemupukan berimbang ini bermanfaat untuk mengefisiensikan penggunaan pupuk yang diberikan terhadap tanaman dan juga diharapkan dapat meningkatkan produksi jagung yang dibudidayakan. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini sampai dengan selesai. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk berdasarkan kepada keseimbangan antara hara yang dibutuhkan oleh tanaman berdasarkan sasaran tingkat hasil yang ingin dicapai. Nah, dalam pelaksanaannya pemupukan berimbang ini dilakukan dengan menerapkan prinsip 4T, yaitu tepat jenis, tepat waktu, tepat dosis, dan juga tepat cara. Yang pertama yaitu tepat jenis, yaitu pupuk yang digunakan haruslah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Unsur urea jika tanaman kekurangan unsur N, TSP jika tanaman kekurangan unsur P, dan KCl untuk memenuhi unsur K. Jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan gejala. Yang pertama, kekurangan unsur N. Daun jagung akan mati dan tanaman yang kekurangan unsur N akan tumbuh kerdil, pembuangan terlambat, dan pertumbuhan akar terbatas. Yang kedua, kekurangan unsur P atau fosfor. Umumnya sudah terlihat pada saat tanaman masih muda. Gejala awal dimulai dari daun yang berwarna ungu kemerahan, hasil tongkol menunjukkan ujung yang melengkung. Yang ketiga, kekurangan unsur K. Dimulai dengan warna kuning atau kecoklatan sepanjang pinggir daun pada daun tua. Warna tersebut akan berkembang ke tulang daun utama dan pada daun-daun di atasnya. Yang kedua adalah tepat waktu. Waktu pemupukan dapat dilakukan ke dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, pemupukan dasar saat pengolahan tanah. Yang kedua, pemupukan susulan tahap pertama pada usia jagung sekitar 15 hari setelah tanam. Yang ketiga, pemupukan susulan tahap kedua pada usia 30 hari setelah tanam. Dan yang keempat, pemupukan susulan tahap ketiga pada umur 45 hari setelah tanam. Yang ketiga, tepat dosis, yaitu pada saat pemupukan dosis yang diberikan harus tepat atau sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tepat dosis di sini dimaksudkan agar dosis yang diberikan ke tanaman tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jika pemberian pupuk sedikit, tanaman masih kekurangan unsur yang dibutuhkan. Sedangkan jika terlalu banyak, tanaman akan overdosis dan bisa menjadi racun bagi tanah. Agar dapat menentukan dosis yang tepat yang dibutuhkan oleh tanaman, kita dapat menggunakan alat bantu berupa bagan warna daun atau yang dikenal BWD, perangkat uji tanah sawah atau yang dikenal dengan PUTS, perangkat uji tanah kering atau yang dikenal dengan PUTK, kalender tanam atau yang dikenal dengan KATAM, dan alat bantu lainnya yang dapat diakses oleh petani melalui bantuan penyuluh. Yang keempat adalah tepat cara, yaitu penempatan pupuk di lokasi tanaman secara efektif mengakses hara. Cara pemberian pupuk yang salah akan membuat pupuk terbuang sia-sia ataupun tercuci oleh air. Dalam proses pemupukan, ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh. Salah satunya cara penaburan pupuk. Pemberian pupuk dengan cara ditunggal akan lebih menguntungkan dalam usaha budidaya tanaman jagung dibandingkan dengan cara disebar. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pemupukan secara ditunggal. Yang pertama, tidak terjadi kehilangan unsur N karena proses penguapan. Yang kedua, pupuk diletakkan di dekat perakaran tanaman sehingga unsur hara yang terkandung dalam pupuk segera larut dan diserap oleh tanaman. Dan yang ketiga, takaran pupuk dapat diatur untuk setiap batang tanaman. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.